adik-adik semua, selamat hari Minggu dan Shalom. Berjumpa lagi bersama dalam ibadah sekolah Minggu Jemaat GPM Poka Subjenjang Anak Indria 2. Nah, hari ini kita akan bersekolah Minggu dari rumah. Untuk itu, semuanya bangkit berdiri dan kita bernyanyi lagu bersama. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Nah, adik-adik semua, sebelum itu mari kita berdoa untuk memulai sekolah minggu kita di hari ini. Semuanya duduk yang manis, lipat tangan, lalu kita berdoa. Kita berdoa. Mari masuk Tuhan Yesus dalam ibadah sekolah minggu Tunas Pekebaran Injil Jemaat GPM Poka Subjenjang Anak Indria 2, dan berilah kepada kami berkat-Mu. Amin. Nah, adik-adik semua, sebelum kita membaca Alkitab, Kakak Fali undang semua untuk bernyanyi bersama lagu Anak Sekolah Minggu dengan dengaran. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, murid orang tua, terlari Tuhan. Itulah tandanya, anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, murid orang tua, terlari Tuhan. Itulah tandanya, anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Nanti masuk surga, terima upahnya. Nah, adik-adik semua, sekarang kita akan membaca Alkitab. Semuanya ambil Alkitab dan kita akan membaca Alkitab di hari ini. Pembacaan Alkitab kita terambil dalam Kitab Perjanjian Lama. Kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa dulu. Nah, sekarang lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan, di saat ini kami akan membaca Alkitab. Berilah Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman yang kami baca. Amin. Nah, semuanya kita akan membaca Alkitab dari Kitab 1 Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Kita mulai. 1 Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17, yang berbunyi demikian. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucurkannya ke dalam bejana, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang."
sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu? Kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu. Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangatlah besar dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Demikianlah pembacaan kita di hari ini. Nah, adik-adik semua, itu tadi pembacaan kita di hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang menghormati orang tua adalah cara kita juga untuk menghormati Allah melalui kisah anak-anak Imam Eli. Nah, adik-adik, bangsa Israel diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk dipimpin oleh para imam. Setelah Hakim Gideon meninggal, Tuhan memberikan kepercayaan kepada para imam untuk memimpin bangsa Israel. Mereka bukan hanya memimpin, tetapi mereka juga memberikan nasihat kepada orang-orang Israel untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi ada salah satu imam, yaitu Imam Eli. Dia memiliki anak-anak yang sangat jahat. Anak-anaknya itu bernama Hofni dan Pinehas. Mengapa sampai mereka jahat? Karena pada saat orang Israel mempersembahkan binatang kepada Tuhan, mereka mencuri bagian yang terbaik. Bukan hanya itu, mereka juga melakukan perbuatan yang tidak baik kepada perempuan di dalam tempat ibadah. Nah, adik-adik, Imam Eli sudah sangat tua. Dia selalu mendengar laporan dari orang-orang Israel bahwa anak-anaknya melakukan kejahatan. Mereka juga membuat orang Israel berbuat dosa. Imam Eli kemudian menegur anak-anaknya. Tapi apa yang terjadi? Anak-anaknya tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh ayahnya Imam Eli. Nah, adik-adik semua, kemudian Tuhan mengirimkan utusannya untuk memberitahukan pesan kepada Imam Eli. Pesannya itu bahwa Imam Eli dan keluarganya akan diberikan hukuman. Hukumannya itu ialah Imam Eli, anak cucunya, tidak boleh lagi bekerja sebagai seorang imam. Nah, maka Tuhan mengangkat imam yang baru untuk memimpin bangsa Israel. Imam itu selalu menyenangkan hati Tuhan dan taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, itu tadi cerita kita tentang anak-anak Imam Eli. Sekarang Kakak Fali ingin bertanya kepada adik-adik, siapa nama anak-anak dari Imam Eli? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, Hofni dan Pinehas. Lalu, siapa nama ayah dari Hofni dan Pinehas? Ya, Imam Eli. Terus, perbuatan jahat apa ya yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas? Ada yang tahu? Ya, mereka melakukan perbuatan yang tidak baik. Karena pada saat orang Israel mempersembahkan binatang kepada Tuhan, mereka mencuri bagian yang terbaik. Bahkan mereka juga melakukan perbuatan yang tidak baik kepada
perempuan yang datang di tempat ibadah. Terus mengapa ya sampai anak-anaknya Imam Eli melakukan hal-hal demikian? Ya, karena mereka tidak menghormati Imam Eli sebagai ayah mereka. Kemudian mereka diberi hukuman oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita menghormati orang tua, maka kita juga menghormati Tuhan. Nah, hari ini ada pesan yang diberikan melalui cerita kita di hari ini, bahwa kalau kita menghormati orang tua, maka kita juga sudah menghormati Allah. Nah, dan kalau kita melawan, maka Tuhan akan memberikan hukuman kepada kita. Itu tadi materi kita di hari ini. Nah, adik-adik, mari kita semua berdiri, kita bernyanyi lagu bersama KASIH. 1, 2, dan 3. Kasih, 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 kasih. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah, adik-adik semuanya dipersilakan duduk, dan sekarang kita akan memberikan persembahan syukur. Sambil persembahan diberikan kepada mama atau papa atau kakak, kita angkat bersama lagu pujian persembahan kami sedikit sekali. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Nah, adik-adik semua, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu semuanya duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini kami anak-anak sekolah minggu Jemaat GPM Poka Subjenjang Indria 2 sudah belajar tentang anak-anak Imam Eli. Jadikan kami Tuhan, anak-anak yang selalu menghormati orang tua, karena itulah cara kami untuk menghormati Tuhan. Serta tolong kami supaya kami selalu melakukan perbuatan baik dalam hidup ini. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Berkati dan lindungi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik semuanya, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita bernyanyi lagu bersama, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Adik-adik semua, semuanya berdiri. Kita akan terima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati kami semua anak-anak Indria 2 Jemaat GPM Poka
sepanjang hidup kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik semua, sekolah minggu kita telah selesai. Jangan lupa untuk ada dalam ibadah TPI di hari Selasa. Kakak Fali berharap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.